Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alama an'am wa alama akram wa alama tafaddal wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-ghaim bi huquqillah ma daqat illa wa farajahullah, amma ba'd. Sadatinal ulama al-a'izza, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat sebeden qaula amul jaki, para habaib, mudah-mudahan semuanya Allah berikan umur sebarokah, teka hajat selamat dunia akhirat, amin Allahumma, amin Allahumma. Walar boker abuna para habaib, para kiai, kakak dinto kelongguan, abad tabarokah, abad manfaat, amin Allahumma. Sebutan Gulamul Jaki, Al-Habib Mustafa Al-Jufri, Al-Habib Husin bin Ahmad Al-Haddar, Kiai Zainal Jazuli, Kiai Abdul Jud Jazuli, bencukan ke Nur Saiful Jabbar, ben akhina fillah Sayyid Husin bin Ahmad bin Syahab Ye Husin, tidak habis Ye habis ni habis kan dah habis ni orang si habis ni boleh wangga ke dia serau nembok lebih ke situ lonjakan tadi. Lalu makan mau cucu si soleha. Amin Allahumma. Lalu makan Sayyid Husin Kadinto bisa menjadi jembatan untuk kaula muda ma'alaikin semak ke Allah, semak ke Gusti Kanjeng Nabi, jadi anak-anak si bejrah dunia akhirat. Amin Allahumma. Ngaji sekecil lagi, ngaji sekecil lagi. Allahumma Muhammad. Abdina ceramah sedikit tolong ibu ngaki. Apa saya ceramah catat, apa saya ceramah ingatin. Malar muka apa saya ceramah ka dinto, kesarangan kelaban rahmat Allah, pas dadi ilmu se barokah, dadi ilmu se manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan? Dikatakan bahasanya pemuda Kak Dinto adalah waktu sangat amat berharga dan istimewa. Cuman memang jadi ngodetan Kak Dinto karena ujiannya Kak Dinto maka dari Kak Dinto mon beda nak kanak ngode seataat aneka puji ben Allah Subhanahu wa taala, ben nak kanak sing neka ningetin Allah engak malaikat. Kenapa? Dikuasai hawa nafsu tapi dia bisa mengendalikan apa boleh ning zaman ngak mangken, zaman se al-mahpus al-mangkus mun meturena salsala yusalsilu salsa wasalbutan. Maka dari Kak Dito ngiring ngaji, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bersamaan dengan rahmatnya Allah, jadi ilmu saya barokah, jadi ilmu saya manfaat. Amin Allahumma. Mereka Asia pagi sareng panitia ada hadiah uang, tolong dicatat apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, jadi ilmu yang manfaat. Deki terakhir juga beda nang kenangan
sorban. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, dengarkan. Untuk ngodetan masa muda, apa sih kudu ikhlako? Iktinam marhalati syabab. Makanya sampean ontong bu, nika beda habaib, beda lora-lora long mabolong anan sambian. Lagi, malah tak ler-meler bolong ning situng kenengan. Ya cek juk toju, cerita Gusti Kanjeng Nabi, adikir, abirit, aneka benteng. Makanya jawab aki, orang kalau pengen memanfaatkan masa muda, aneka berempat. Berempat. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa sih pertama? Jadi montrongo dene sampean neka saya. Kalau pengen masa mudanya itu sampean punya anak, andi anak, dek rematang anak maklum selamat. Gimana supaya anak saya ini di masa zaman seperti ini selamat? Maka dengarkan 4 ini. 1. Mujalah satu solihin. Toju bireng soleh. Sampai mau di anak, pasemak bireng soleh. Pasemak bi kiai. Pasemak bi pala habaib. Apa boleh zaman makin zaman salbut. Sampai dikatakan wa'tizalul yawm fardun lazimun illa julusuka inda saksin alim. Di zaman seperti ini, zaman makin nikah, saya adalah jauh dari manusia. Paling enak zaman sekarang ini apa katanya? Yaitu adalah menjauh dari manusia pun. Suaran korangan ya, salun. Kira acara dalam jeding kok. Apa bulan kita ngakan kok ya? Apa salon Habib Majer Sebaro? Kira acara dalam jeding. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Santai yuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Cuma efek kekurangan sebunyi. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Angkat suara angkat. Di mesin angkat sebunyi. Bismillah, bismillah. Saya kontrol penyaman. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengarkan. Wa'tizalul yawm fardun lazim. Di zaman makin kalian itu dikatakan bahwasannya wa'tizalul yawm fardun lazimun. Zaman makin nikah paling enak itu menjauh dari manusia. Illa julusuka inda saksin alim. Kecuali kalau kamu duduk sama orang alim. Orang alim kan jahit. Selain orang alim, saya kan jahit. Untuk selamat. Tapi Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya menegaskan, hatta julusuka inda saksin alim. Make tojuk bireng alim potule mele. Benih pas polan ajanggu alim, bedus lebih alim dari dia. Beliau janggun lebih lancang dari ini. Habib bedus. Apa kata Habib Abdullah Abu Bakar bin Umar bin Yahya? Hatta julusuka indah saksin alim. Walaupun kamu duduk dengan orang yang alim, pele-pele. Bukan semua orang alim itu harus diajak tempat, jadikan teman duduk. Lah. Apa kata Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya? Wa ma fil liqa'in nasi jadwa siwa liqali islahi halin aw li tahsili hikmatin. Jawabannya apa? Siapapun manusia di hadapanmu aneka tak pantas ia patut dikancah. Gak ada yang pantas dijadikan teman kecuali satu orang. Siapa? Yaitu adalah orang yang kalau kita dekat dengan dia kita dapat 2 hal. Oleh apa? Islahil hal. Dengan kita duduk sama dia keadaan kita tambah baik. Tambah baik. Tambah sholatnya bagus, akhlaknya baik. Yang kedua, litahsili hikmatin atau mendapatkan ilmu. Pun sekeran tojuk make bireng alim tak oleh ilmu tak ma bagus abak ja ia je tojuk make orang alim.
Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, kenapa? Karena di akhir zaman Kak Dito melarat, terutama anak-anak muda. Makanya Bu, sampean syukur ketika anak-anak muda mereka ada acara seperti ini. Masya Allah, masyarakat mendukung, kompak. Aneh ke saya itu. Anak-anak muda. Karena dikatakan as-syabab syu'bah minal junun. Karena pemuda itu ada bagian, ada unsur kegilaannya, beda gila. Nak anak ngodene beda apa nak? Gila. Tak si laki, tak si bini. Si bini termale. Si laki nyol manga. Makanya. Coba. Untuk percaya masa muda itu masa gila. Coba anak-anak bini nih kan. Mau nengadan HP. Odong mana tepak deh. Singa dia. Coba mulai di anak telok pas sorong nyongok video nambah betong ada apa? Tadus enggak mak tadus. Kenapa? No minal junun. Sudut ngodot panik. Oh, apa tuan asumiran. Mana celong sumir merah nak gorengan sekali. Lagi. Nah, maka dari itu perlunya duduk dengan orang soleh, orang alim. Tapi orang alim pun tidak semua orang alim harus diajak tempat duduk. Orang alim yang kalau kita duduk keadaan kita tambah baik. Kalau kita duduk bisa nambahi kita ilmu ajab tujuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa sih Beb? Katanya masa muda tadi manfaatnya ada berapa? Yang pertama ya ada duduk dengan orang soleh. Apa manfaatnya duduk dengan orang soleh? 3. 1. Ya talawan bilaunil khair. Kalau kita duduk sama orang soleh, kita akan terwarnai dengan warna yang baik. Kenapa? As-sahib, sahib. Teman itu menarik. Jadi kalau kita sampai duduk dengan siapa, sampai itu saling tarik menarik magnet. Saya kalah, bakal mundur dan kasih menang. Makanya kalau sampai suka duduk di majelis seperti ini, umpama anaknya sambian yang suka duduk sama Said Husin ini, maka apa yang ada di sifatnya Said Husin akan diambil. Enggak terondi songkok ngandin bebusin dua, surban ngandin bebusin dua. Kenapa? Karena sering duduk sama dia. Mohon bebusin dan kalah, ya bebusin, nasi neku gitar jereng itu. Kenapa? As-sahib sahib, teman itu menarik. Alhamdulillah Muhammad. Kayak anak-anak nih. Orang yang pakai cadar seperti ini, nyindir ya, nggak nyindir, nabrak seperti. Yang pakai cadar kayak gini, ini macamnya ada 2. Ada yang mereka ini pakai cadar kenapa? Ya karena engkau nyongok, masya Allah Syarifah ruang biruah, Ustadzah Ruanu, Rajin Nabi Umar, Sayyidah Fatimah, ada yang pakai gitu. Beda Sayyidat Maudah kan ya sama, cadarnya sama. Cuman apa? Mana yang pura cadaran ya? Kang jodoh ngolong cadaran, tidak. Ada yang rumah. Innamal a'malu bin. Ya adanya mana gadis adu ada. Umon acara aduh. Ting buka ada wah. Nah innamal a'malu bin. Kenapa ya? Tergantung temannya. Karena dia cuma lihatnya di TikTok, gak apa namanya hijrah, apa dia pakai cadarnya niatnya salah. Tapi ketika ada orang yang pakai cadar itu niatnya benar. Kenapa? Niru neka. Kenapa? Tergantung temannya. As-sahib sahib, teman itu menarik. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kami ya, jadi istimewanya duduk dengan orang soleh itu ada 3. 1, ya talawan bilaunil khair. Kita akan berwarna dengan warna yang baik. Warnanya kita akan baik. Yang kedua, asy'ur bituma'nina fil hayat. Kita akan merasakan ketenangan. Kita akan merasakan ketenangan yang tidak ditemukan di lainnya. Karena dikatakan bahwasanya innalillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha taba 'aisyu. Allah punya surga ada di bumi. Siapa yang masuk ke surga Allah di bumi, hidupnya akan tenang. Gal famahiyah, gal hiya majalisud dzikri. Itu adalah majelis dzikir. Majelis seperti ini, Bu, sampai dulu di sini, sampai akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dirasakan dengan apa? Dengan jalan-jalan, dengan ngakam, dengan jing lainnya. Kenapa? Karena ini adalah majelis duduk dengan orang soleh itu mendapatkan ketenangan yang tidak bisa didapatkan dengan yang lain.
Habib Abdullah bin Husin bin Tahir punya teman duduk mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah merasa hidup di dunia kecuali ketika Habib Abdullah bin Husin bin Tahir meninggal dunia. Kenapa? Sumpah masalah. Beda Habib kok di masalah toju, beri solusi. Punya masalah, dikasih tahu jalannya keluarnya, dikasih bacaan, dikasih nasihat, hatiku tenang, nggak ngerasa hidup di dunia. Tapi ketika kehilangan sosok guru, sosok orang alim, sosok panutan, maka hidup kita akan salsalah yusalsilu salsalan wasalbu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad. Terus lagi ya. Apa yang ketiga? Yaitu adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Taudihul mustaqbal. Kalau kita duduk dengan orang alim, istimewanya sampai yang punya anak duduk dengan para habaib, para kiai majelis. Apa sih manfaatnya? Taudihul mustaqbal. Masa depannya akan jelas. Masa depannya akan jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin. Kenapa? Karena dia akan diarahkan. Walaupun di dalam tren gaul kalau ngikut ulama gaulnya akan baik. Karena ada gaul itu tidak semua tren itu baik. Makanya dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar kan? Bon beda perkara segaul, tren, viral, apa kita boleh ikut? Apa kita harus tolak? Ya kita nggak boleh nolak, ya kita nggak boleh langsung ikut. Dilihat tren, viral, jika tidak lepas dari 3 kita boleh ikut. Tapi kalau lepas dari 3 ini kita nggak boleh ikut. Dikatakan bahasanya orang kalau lihat tren, ada gaya tren baru di TikTok, kita lihat. Kalau tidak keluar dari 3 ini kita ikuti. Apa? Yaitu makharajaan mardatillah, tidak keluar dari perkara yang diridai Allah. Wa makharajaan manhajillah, tidak keluar dari jalur syariat. Yang ketiga, makharajaan mahabballah, tidak keluar dari apa yang dicocoki Allah. Tapi kalau tidak keluar dari 3 ini, maka itu tidak apa-apa diikuti. Kengon keluar, Allahumma shalli ala Muhammad. Pak sini keluar panitia apa apa? Panitia. Sini keluar. Sini keluar Kak, masuk Kak. Kemarin ngeloncain juga di dindang. Masuk. Habib ceramah Arab Medi lebih bedok gitu. Payang goreng. Cak rame. Berat dia ini. Kita keluar cak rame. Allahumma shalli ala Muhammad. Ampun iki. Pun boleh kiai ceramah ro lanu mengkir ning luar dan ning gunung. Kat ngelakan sipi. Kalau bisa nang teh tung teh bangin cing orang cek payah ngal. Muat kerja atau mau mahya mau mati gitu. Paham ya? Cek ramai jom. Panitia ada ramai penelitian tuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, semua mon beda perkara si viral siapa? Kalau keluar dari ridho Allah, keluar dari syariat Allah, tidak dicocoki oleh Allah, maka beli tren nih. Makanya insya Allah, makanya para kiai, para habaib, tokoh-tokoh muda Kak Dinto berusaha mengimbangi apa yang ada di internet. Yang di internet itu viral, mereka juga buat. Bukan mereka itu mengikuti itu, tidak. Cuman pengen meluruskan niatnya anak-anak muda. Sekarang sampean gondrong, orang gondrong, mau bener yang gondrong, arwah gondrong, lampi water. Nah, arwah gondrong, orang gondrong itu kan, apa kita bisa dia katakan dia jelek? Tergantung niatnya. Kalau dia kumpul dengan kiai, kan makanya ada seorang kiai yang gondrong, ada habib yang gondrong, jangan disalahkan. Mereka itu punya niat baik. Apa niatnya? Dia kepingin anak-anak muda yang gondrong itu niatnya seperti dia niat.
Niatnya dia apa? Saya niat gondrong seperti Rasulullah. Jadi semua tren jika tidak keluar dari syariat Rasulullah, maka apa? Maka itu nggak ada masalah. Makanya terima kasih pada lora-lora muda, pada habib-habib muda yang mereka itu terjun ke internet. Untuk apa? Untuk mengimbangi semua supaya anak-anak muda Kak Dinto tak salah nyari kiblat, tak salah nyari contoh. Tak bisa mondok-mondok mau haram masjid ya tak ada yang masuk Islam nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi seperti itu. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya semua musibah itu bagi bahasanya penyakit di akhir zaman ini ada 5. Ada berapa? Ada berapa? Berempat. Gelisah. Apa? Nomor 2 susah. Apa? Nomor 3 banyak masalah. Apa? Banyak masalah. Nomor 4 sompek. Nomor 5 putus asa. Ini masalah yang terjadi. Gelisah, susah, banyak masalah, sumpek, putus asa. Ini yang dihadapi orang-orang zaman sekarang. Ben aneka ada penyebabnya. Apa penyebabnya? 4 hal. 1, al-ma'siyah, karena dosa yang dilakukan. Setiap dosa membuat gelisah, sumpek, masalah, putus asa. Yang kedua, as-suhbah, salah berteman. Salah akan caneka, agabe gelisah, agabe susah, agabe masalah, agabe sompek, agabe putus asa. Yang ketiga, ba'id anil ibadah, jauh dari ibadah. Makanya anak-anak muda sekarang nih, coba bayangkan, anak-anak muda zaman sekarang nih, nah karena ben-ben di umur, ya Allah, umur segopi anak bumbunya sesena. Wah nyai na kaki umur 70 ya nang kena. Apa nyai na kaki brul keluar langsung umur 70? Enggak. Cuman anak-anak muda zaman sekarang ini mereka tuh kurang bisa mengontrol diri, sehingga banyak masalah yang dihadapi. Ya kan ini? Cerenget mudet ya Allah. Kita kabin sekali lagi cara pacaran juga mau mati ya. Kita tawarkan apa bedog jadi. Mangan kok paling selesai kok anak bini wan I love you, aku mati tanpamu pret. Bentak tawarkan popo, angkene PLN, angkene minyak tanah, angkene LPG. Hidup. Sesungguhnya hidup itu dengan I love you. Wata. Allahumma shalli ala Muhammad. Makan banyak lu nyongok TV nak anak dia. TV neka ada produsernya. Sudah ada diatur jalur acara mun kake. Pani rumah. Besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan apa 4 ini ya yang membuat gelisah, sumpah, susah, masalah, putus asa, maksiat yang kita lakukan. Setiap orang maksiat pasti paman arada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhamka. Hidupnya itu dibuat gelisah, tak bisa didustai hati. Kapan habis maksiat kau lihat kehidupanmu tep. Yang kedua sohbah, salah berteman. Yang ketiga ba'id anil ibadah, jauh dari ibadah. Jangan jadi nak kering jadi lagi, jadi nak anak bini. Jangan dah laki muam lolo bing. Ini bingko bing. Ini singkok ada, ini lagi gitu. Ibadah apa mapan dia? Anak bini ber. Saya kan bunga desa, iya tahu kaki bunga desa terus. Tak tua kaki. Mau nanti anak telur kakek bunga cok mencokan kan gitu dia. Leso. Lagi. Artinya apa? Supaya para pemudi ini paham. Sesungguhnya dia ini akan bahagia dengan cinta yang dia bawa. Dia akan bahagia dengan muka siratin. Kakek ini setruk dia.
Tapi ini boleh. Engki. Nah, kebahagiaan itu bukan cuma dari ini. Makanya ayo jadi pemuda Kak Adinto, ayo bangkit. Jangan apanya, jangan cuma mimpi. Mimpi itu boleh. Kerja ke mana mimpi wah. Allahumma shalli ala Muhammad. Cek mimpi negara Maghrib. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, apa? Ba'id anil ilm. Jauhnya dari ilmu. Jadi yang buat sumpah, masalah, susah, jauh dari ilmu. Jangan dikira pernikahan itu cuma butuh cinta, modal cinta. Tak perlu cinta, butuh PC. Ini. Jangan sampai pun tak cinta punya PC, tak kira. Mula punya PC pun cinta kaki. Gini. Yang cinta nanti PC, gelandang. Leso. Tak kena netizen dengan Z apa ya. Betul jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Namanya jadi masa muda, dengar kan? Allahumma shalli, masa muda itu kita manfaat dengan 4 hal. Apa yang pertama tadi? Duduk dengan orang soleh. Kalau kita duduk dengan orang soleh, istimewanya ada di berwarna dengan warna yang baik, akan merasakan ketenangan. Yang keempat, akan masa depan akan jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, apa? Yaitu masa muda, yaitu adalah al-hifdun nafas minal ammarah bisu. Berusaha menjaga pemuda itu nafsunya. Karena mau tak bisa aja nafsu, tak bisa. Tak laki tak bisa. Nafsu neka si paling jahat. Nafsu neka tak kenal ke surban, tak kenal ke cadar. Mula kening nafsu tak ada. Begini, aku nih surban, apa boleh sih tak songgoan. Entok ngeltok gitu. Dengarkan, yang paling jahat itu apa? Apa sih paling jahat? Bu, pasan tak lah yun. Kau rela lemes kaki mas melemes. Persuma si Atta ceng si kalahin. Si bebe nyeplay nyepan. Bu, cetak nyentak abdul kau. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengarkan. Yang kedua, menjaga hawa nafsu. Nafsu itu paling jahat. Sampai dikatakan, ketika Allah menciptakan nafsu, nafsu itu ditanya, ya nafsu man anti wa man ana. Nafsu, be'n sapang kok sapa. Nafsu menjawab, anta wa ana. Be'n engkau lulu gua. Kalah di malaikat apa masuk ke neraka, hebat lagi ke neraka. Siapa yang buat dengan nerakanya Allah? Waktu akan ampun angka. Ya nafsu man anti wa man ana. Anta wa ana. Ban kok. Pak masuk ke jahanam. Siapa sih gua? Waktu watan minta ampun nafsu angka. Tinggi angka ngocak. Man anti wa man ana. Tetap ya Allah anta wa ana. Masa bajano. Coba beri ngakan. Cek beri rezeki, pahlet toy nafsu ini. Tinggal mas banyak tanya, man anti wa man ana, anta Rabbi wa ana abdu. Kau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Makanya di antara salah satu melunakkan hawa nafsu adalah dengan menjaga perut dari kenyang. Ida syabi al batan ja'al jawarih. Jika perut kenyang, anggota badan lapar. Dimun tabu kenyang, matanya lapar. Keng mun tabu lapar, mata kenyang. Pasaan, bener kana bini, Pak, bener yang bini ratin lebat. Wah, tawalais. Enggi, Allahumma shalli Muhammad. Tapi beb, saya ini puasa. Katanya puasa itu salah satu untuk mengendalikan hawa nafsu. Tapi saya ini apasa yang nafsu Johnson benyai. Bulan puasa nafsu tambah naik. Jawabannya satu.
Iya cereng kakek saya pasakun tabun makan iktikaf ning tuh. Tidak bisa. Pintunya nafsu itu ada dua, mata dan telinga. Orang yang nggak bisa jaga matanya nggak akan bisa jaga kemaluannya, tak bisa. Apa saking al tok wal tiktok wal nyol nganyolu sejomo, tak bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Gimana Beb cara menjaga hawa nafsu? Dengarkan. Kalau pengen jaga hawa nafsu, satu, lapar, usahakan lapar. Kedua, ghaddul basar, pejamkan mata, jaga mata. Yang ketiga, untuk mengendalikan apa? Yaitu adalah at-ta'alluq bis-shalihin, punya hubungan kuat dengan orang soleh. Kuatkan hubunganmu dengan orang soleh. Ambil satu sosok orang soleh yang masih hidup atau yang kamu kenal yang sudah meninggal, nggak apa-apa, kirimi Fatihah, kirimi Fatihah. Sampai dikatakan bahwasannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu jaga Sayyidina Syekh Ali Baros sampai mengatakan bahwasannya, ya Ali, inni ahfaduka walau min abadil abad. Aku menjaga engkau walaupun engkau di jauhnya jauh. Jadi siapapun kamu, orang perempuan, siapapun kamu orang laki, tolong cari hubungan dengan orang soleh. Kirim Fatihah, baca sejarahnya. Kapan kamu dikuasai hawa nafsu? Kapan kamu terjerumus di dalam keadaan yang jelek? Pada saat itu kau akan selalu dalam keadaan sadar. Kenapa? Orang soleh akan selalu mengontrol kamu, dikontrol. Paham ini? Mulai zaman makin nggak cukup untuk adik-adik teman-teman yang cadar tak cukup. Cereng cadar sekarang adalah digunakan oleh anak muda paling mudah untuk selingkuh pakai cadar sekarang. Kenapa? Dia tak temu kan buana. Gonceng kanan kiri masa temu, iya kan? Nah, kenapa? Di sini kalau kita nggak punya ta'alluq, maka agama pun kita akan gunakan alat untuk menguasai nafsu kita, untuk memuaskan nafsu kita. Makanya harus punya hubungan dengan orang soleh. Makanya kayak apa, para anak-anak perempuan dek modetannya, siapa ben kenal siapa, kiai siapa, habib siapa, ulama siapa, baca sejarahnya, kirim Fatihah, kuatkan hubungan kamu. Kamu akan merasakan kedekatan. Dikatakan ana man ahwa wa man ahwa ana, nahnu ruhani halalna badana, famahma absortana absortahu wa mahma absortahu absortana. Ana man ahwa, aku adalah orang yang mencintaiku, orang yang mencintai aku, dia adalah aku. Kami adalah dua arwah yang menetap di dalam satu badan. Kapan kau pandang aku, kau akan temukan dia. Kapan kau pandang dia, kau akan menemukan aku. Paham ini? Jadi apa? Orang kalau sudah punya hubungan dengan orang soleh, maka sirnya, rohnya orang soleh itu mendekat sama kita. Mendekat, sehingga ada dua arwah di dalam satu badan. Makanya dikatakan ana man ahwa wa man ahwa ana. Aku adalah orang yang mencintai aku. Orang yang mencintai aku itu adalah aku. Buktinya, kau pandang dia, kau akan temukan aku. Kau pandang aku, kau akan temukan dia. Paham ya? Kuatnya hubungan ta'alluq atau hubungan dengan orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Ada yang tanya, Beb, saya ini orang laki, Beb, diuji. Apa ujiannya kamu? Diuji gila kering bini. Beres lah. Gila kering laki tak beres. Udah gila kering bini. Oke. Penyakit. Gimana caranya? Kalau kamu belum selamat. Kalau kamu punya ujian, diuji sama Allah, gak bisa mengendalikan diri kamu dengan perempuan, 4 hal lakukan. 1, ta'alluq bisyai', kuatkan hubunganmu dengan guru, walaupun dengan memandang fotonya. Kapan nafsu kamu muncul, hadirkan foto gurumu, kamu pandang. Kenapa? Karena
pandangan memandang orang soleh itu bisa merontokkan daripada nafsu yang ada di dalam diri kita. Bila nafsu kalah, butuh dulu. Taman pandai, bener kata dia. Mula tak mempan apa? Tusahih alaqah zaujiyah. Coba perbaiki hubunganmu dengan istrimu, buat lebih romantis. Buat lebih apa? Buat lebih apa? Romantis, wah. Makanya nggak ada yang lebih romantis daripada orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena orang punya ilmu kiblatnya itu Rasulullah. Angkan pingin ngaki kok pesen gak ben prabanjir. Pon nyari laki, tahu saya si gedeng. Tahu saja apa? Allah. Hari lah mama iya mama mati. Arab mon kabin bi reng gendeng nyakeen. Hari lah aman. Apa boleh bareng bini akabin reng laki paling coba sedisa. Neka untung reng bini. Reng bini paling untung saya laki paling coba sedisa. Arab aman. Asli kuat ada sih dia bilang kira kaki. Kaki kunjian. Lesser. Allahumma Muhammad. Makanya romantis, perbaiki romantismu. Rasulullah itu romantisnya orang bu. Allahumma Muhammad. Rasulullah itu pernah nih nikah reng laki bu. Angkan undi laki pas semak ke kiai pengaji malah tak kasar. Pada reng laki reng nyaman reng laki Abu Jahal akhir zaman. Apa nyaman? Abu Jahal si tempat. Berempat. Berempat. Tung. Cerai. Pun laki nak kakek cerai berarti laki nak kakek boleh kocak Abu Jahal kakek. Insya Allah tampilin jolon kakek wilayah. Nomor 2 rang-rang apa jeng? Rang-rang apa? Ya. Kalau sayyi'atul mizah wal ghadab pun ngamuk temperatur tinggi. Bini nak etek pate. Pun gawe kopi manis geli. Etek pate ni. Pate ni. Tak oleh Pak, bujahal kan. Apa? Coba Sayyidina Umar. Apa? Mas, sering laki ni cek sarkasar kering bini. Yang siang etek pate, lemah lempaten etom. Loh, cek beri etek pate. Lesok gareng. Tak oleh. Rasulullah itu nggak pernah mukul. Dengar, kita lihat ceritanya Rasulullah. Rasulullah pernah ada tamu di rumahnya Siti Aisyah. Duduk Rasulullah di rumah Aisyah, ada tamu ngomong, Aisyah bener bunten sopung gute aswaden gun aing di hormat. Coba antar kama ada aja angkaplah kerajin sisit pengesirah Hafsah tasirah kabarnya ke Hafsah Nabi beda tamu ada keerna ning bengkon Aisyah berangkat sahabat ke bengkon Hafsah tak salah Hafsah aku sih lain akhirnya kelopai penghasil rajinan Nabi akhirnya apa? Laki ya terakhir pada Pak ke Siti Aisyah nikah dari Siti Hafsah jamuan cak Nabi beda tamu kalak di Aisyah kepatak di Siti Aisyah kepatak anak ngecit ke antum ngecit ke anak ngecit kepatak di Siti Aisyah kakanan tumpah anggap mun pereng kakanan tumpah pereng pecah di depan Nabi di depan tamunya gak remomon kakek Pak beda tamu yang Habib abinin kakek abenteng pereng ngadein tamu yang kakek mun taking talak telok kakeknya apa Rasulullah senyum ngocak kata hehehe saboraki ummahatul mukminin tepantam buru diem lagi kalak jajan saya geger kalak ngalak bereng sabak jeer pas ngocak ke Aisyah lemari pecah ya iyalah genteng
genteng ya, Hafsah genteng bareng sana. Pernah boleh Siti Aisyah. Siti Aisyah mungkin mun tak salah Hafsah juga abdina bekelupain. Kita ngakan jadi bekelupa nyama-nyama. Boles Siti Aisyah kak dinto toju di Rasulullah kewida eren. Siti Aisyah ini kak rajinan Nabi paling rajin, paling ngode, paling betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi. Akhirnya apa? Dengar. Siti Aisyah ketika udah apa namanya makanan, anggaplah roti ulang tahun lah kalau sekarang. Contohnya saya gampangkan mak zaman malam. Roti kik. Pada rajinan Nabi itu kan. Ngocak aja. Ereng der kak. Jadi ini cuma Aisyah. Enak. Walaupun tak ada rentang berko, itu letaki beri ke Eron. Pada iya kok. Enak. Kalak di Siti Aisyah, itu laki ke Eron. Tak ada cek rentang beng Korea. Merah buat. Kok lebih tua? Betul dus bi Aisyah, nengitin Nabi. Itu yang betul kok ngadir bi Aisyah. Nahan Nabi, rei cintai Nabi. Bistain Nabi senang, senyum. Akablah Hafsah. Malas sebenarnya ke Aisyah. Oleh Nabi. Malas sebenarnya. Oleh. Mohon malas, EP ngambil kok Aisyah. Belas ya mulai teku je kami kok. Belas Aisyah. Nabi, teku pun gusti kajeng Nabi. Serana Aisyah kak dito. Pas laki Eropa ki kumuana Aisyah. Akhir dua orang kak dito semuanya terbang. Ada ini loh rumah tangga yang bahagia. Makanya semua kedengarkan, semua kak dinto masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah mendidik anak, masalah bermasyarakat itu terjadi masalah sebabnya cuma satu. Apa? Mukhalafaan Rasulillah. Kita melanggar syariat Nabi. Di rumah tangga kita jauh dari Nabi, makanya rumah tangganya nggak bahagia. Anaknya sampai nakal karena cara mendidik anaknya nggak ikuti Nabi. Kalian rumah tangganya nggak bahagia, cintanya nggak bahagia karena cinta kamu keluar dari yang diajarkan oleh Nabi. Jadi semua masalah di dunia ini kekacauan, kuncinya adalah mukhalafah an Rasulillah, melanggar dari syariat Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, terus ya apa? Kalau kena penyakit tadi buruk. Yang kedua apa? Perbaiki. Makanya mau dibini dengan kiwa, mau dibini ruang sambilan jalan. Lagi. Ataraki ga toko tadi ma sorbeja. Kereng bini Allah. Reng bini sepora pak. Reng bini nih tak perlu rupiah. Ini tak perlu rupiah pak. Sampean hol Solo ngambil air ke Bitang Bini, hol Gresik kiai Gazuli kiai ne ke Habib payah kiai kabeh payah bini bentak beres disereng tadi itu apa salah kiai bini ni kakek pun di bini tak usah minta doa ke kiai pamare dibi cek rok norok kiai cek penorok bini gula bangkok merongok melolok ya kakek periksa apa sebab reng bini neka kalan benih apa kun setung pengapas dari bini kopeng nah apa nah apa nah yuk bila kakek bisa menguasai kopeng reng bini menang kakek pak kopeng jangan teku ngetek beda remeh kopeng reng bini mak kopeng ngambil bini aten aku enggak kopeng bini kok merongok, kok pengen semain di ketuku emas yuk sob penyala ini colok nih pak
Pakai bocahin gue ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbina tak beres. Tak beres. Ini goreng. Fotoin gue ke tuku emas. Kita kiwo. Ini goreng. Allah Ta'ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ta'alluq apa sahih alaqah zaujiyah, hubungan rumah tangga. Senika juga kakek, Bu. Reng laki dia pengapesna situng. Apa? Orang. Mana? Orang. Reng laki dia orang. Cela bendi orang kalang. Kalang. Kabel. Kabas. Ya alandu mereka colok. Benar. Orang apa deh? Kebe perkara sekira orak lemes. Mas. Jika lebih kalah boleh. Jika lebih kalah boleh dengar bengkor. Reng laki mulai kalah orang kan. Makanya reng bini nih kan bisa dengar kan? Reng bini setan dia kali. Setan nih kan? Ben saya Pak pengastet reng bini bahaya. Satu yang lain kerjasama Pak. Beri cerita. Oleh mana yang bawa ceramah? Apa? Anak ayam tajin. Oh legen. Orang tung ya, kopi tidak ada. Menempat sempurna, buhi. Coba ada lagi, buhi. Oh, nganu ramen aja. Astagfirullah. Ini lagi, reng laki di karep Yeruwa, reng bini karep Yeruwa. Ini kan? Beda dukon, beda siapa? Apa? Dukon. Tukang sihir langsung. Dia ini suka memisahkan suami istri. Bajar bi orang mesaki oh. Berapa wali dulu? Coba cek macam bisa masuk sini. Anu, tajuk ke PI. Oh, tak tertib dia. Coba tahun depan dirapikan lagi. Jangan ada yang di luar. Masuk Dina, masuk. Kok paling sumpung mau ngabas orang tak genteng mah neter, tak reti mah neter. Sorry. Ayo tajuk masuk. Anu, jangan di luar. Tak bisa, tak enak ceramah pas orang nolero. Ceramah itu yang sulit itu nyari perhatian pendengar. Itu yang mahal. Paham tak? Karena wa ma fil qulubi illa nadra wa idza nadarat muhiyat li ghairi. Fokus manusia itu cuma satu. Paham? Jadi penceramahnya berat. Ini mun gun baca pakai mulai ya sampai tidak bisa ngaruh. Tapi penceramah itu punya misi yang penting. Apa yang disampaikan itu sampean harus mendengarkannya dalam keadaan fokus. Padahal orang tak ngedengar tak fokus bisa. Nah itu yang mahal. Nah di antara yang membantu kondusifnya tempat, salon, panitia ini penting. Kadang di ceramah atuh nase, atuh ai ada, elang berat ceramah deh, Pak. Makan ujung penceramah larang malah berat. Main ngambil terkolong. Begitu baik kan terus. Terus lagi nih ya. Konseran tolong panitia, tolong yang di luar panitia. Tahun depan kalau bisa yang rapi ya. Semua panitia tidak boleh ada yang di luar, semuanya di dalam. Waktu ceramah didengarkan, ya. Waktu ceramah didengarkan, jangan ada yang di luar. Ada acara kerajin, kerajaan, roncak bersih mati, oncun kok boleh. Kita ambil nabi. Oncun beton acara, aja kalau. Pon, dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Coba orang, boleh memang
tipe penceramah paling tidak bisa kalau ada yang waktu ceramah ada yang tidak bisa. Nah saya punya misi ceramah itu harus nyampe kepada pendengar, bukan cuma kecepek-kecepek. Paham ini? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Mau bersuara? Hah? Allahumma shalli ala Muhammad. Terus lagi nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor berapa kalau? Hah? Dengar kelopai. Dengar kan? Beda cerita. Beda setong nenek sih. Ngocak. Engkau terus tahu siapa rumah tangga yang lebih dari 40 tahun membina rumah tangga? Tak besar sekali. Saya mengucapkan selamat. Brina, satu permintaan. Sare ada kabar satu rumah tangga 60 tahun tidak pernah bertengkar dengan istrinya. Bentarin di nenek situ. Ngocak. Hebat. Hebat. Saya kasih kamu satu permintaan. Saya kasih berapa? Satu permintaan untuk si istri, satu permintaan untuk suami. Taleyoba kun situng. Neka ikhlas sering bini, pun ikhlas sering laki. Si bini nggak ada, tak nenek sih. Minta apa? Ngocak. Saya minta, kata si bini, tiket terbang ke penjuru dunia untuk mengakhiri hidupku dengan suamiku dengan berdua. Bagus tak bagus nih tren gini. Tapi apalah daya, lelaki tetaplah lelaki. Enggak ada lelaki. Bangga si laki. Istrimu minta keliling dunia tiket di paspor lengkap. Bang minta apa? Si laki mikirku, hitung nih, hitung. Ya Allah, mau hitung di engkau nyon sepuluh. Kita sudah umur 60 tahun. Kok terodi ini si umur 30. Kok terodi ini si 30 tahun lebih muda dari saya. Benda tua, kok tua. Pun pacet satu permintaan ini. Saya minta istri yang lebih muda, 30 tahun lebih muda dari saya. Nangis si bini. Allah, jangan mas, jangan kau nodai rumah tangga tiga. Anjadi, kok payah. Kakek bunga jok menjokan, kok terus bunga desa. Kok terus bunga desa. Akhirnya, yang perempuan ini ngerayu si neneknya mengatakan, jangan nenek sihir, jangan. Tenang, tenang, aku tahu mau. Akhirnya apa? Tongkatnya udah kaki, itu kalau lagi ke selake. Akhirnya apa? Selake nambah umur jadi sangang polo. Selake umur berapa? Ini umur berapa? Berarti lebih muda berapa tahun? Selake langsung ke ini. Makanya siap berjaja keren gini. Keren gini ini satu sama lain kerja sama. Bang Salah Muhammad. Enggak ke bu, reng lah, kecil beri kesempatan. Pakun bekirna, tak buru keruwa lah. Bang Salah Muhammad. Nomor berapa? Nomor 3. Kalau pengen memperbaiki hubungan apa, punya penyakit, kamu punya penyakit gila dengan perempuan. Ta'alluq bisyai, hubungan kuat dengan. Yang kedua, perbaiki hubunganmu dengan istrimu. Buat lebih romantis. Acek prinsip. Nomor 3, al-ikthar minadz dzikir. Perbanyak zikir. Ketika ditanya, kita disuruh memperbanyak zikir untuk supaya selamat dari perempuan. Bukankah zikir itu menambah syahwat? Na'am, lakin fil halal. Karena zikir kak itu mah kuat orang. Tapi di dalam hal yang halal, tidak akan terjerumus di dalam yang haram. Yang keempat apa? Yaitu adalah kalau memang hubungan bi guru tak bisa,
memperbaiki ini masih gagal, dzikir masih gagal, maka apa? Igtok kullu bab musim ilaiha, maka putus semua hubungan yang membuat kamu sampai ke perempuan itu. Kenapa? Fa innaka mubtali bin nisa, karena kau adalah seorang lelaki yang sedang diuji oleh Allah dengan gila kepada perempuan. Maka ya apa yang cara terakhir? Diputus lah. Jangan aku HP, jangan aku apa, menunjuk tak kira selamat. Empat nih cara. Hubungan di guru, perbaiki hubungan rumah tangga, perbanyak zikir. Yang keempat apa? Putus hubungan dengan apa yang membuat kamu bisa terhubung dengan wanita. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya singkat supaya barokah waktunya, supaya barokah. Yang ketiga, gimana cara memperbaiki masa muda? Yaitu dengan tolabul ilim, nyari ilmu. Masa muda kalau bisa nyari ilmu, cari ilmu, ya, nyari ilmu. Dengarkan, saya pesan kepada orang tua. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada 5 kesalahan orang tua. Kesalahan siapa? Kesalahan orang tua ada 5. Hati-hati bu. 1, ihmal, gak didik sama anak. Dia anak berabe, dia anak gini, dia anak laki, ihmal. Kata Habib Ali Habsyi, man ahmala auladahu fis sighar, ba'u alaihi fil kibar. Siapa orang yang gak mendidik anaknya waktu kecil, maka ketika besar dia akan kehilangan anaknya. Astagfirullah. Yang kedua, ja'alahu makina li husulil mal, menjadikan anaknya mesin ATM. Itu kesalahan orang tua. Anak di mesin ATM. Sepenting alako, tak jaga, tak tahu anaknya ini jual narkoba kah? Sebini kirim ke luar negeri, kirim ke Surabaya tanpa ada yang jaga, tanpa ada mahramnya, tak tahu dia. Jadi noksen lah, jadi apa tak tahu. Sepenting orang tua anak kirim PC. Ini menjadikan anak mesin ATM. Nanti di hari kiamat berapa banyak orang tua yang mau masuk ke surga, anak nuting, Pak, ya Allah ambil hakku dari orang ini. Kenapa? Oh, ayahnya mau masuk surga, eteret di anak. Kenapa? Karena anaknya cuma dijadikan mesin ATM, anaknya terjerumus dalam dosa, anaknya, bapaknya cuma bisa menikmati uangnya untuk ibadah, sehingga bapaknya diteret sama anaknya untuk masuk ke neraka. Ini kesalahan orang, menjadikan anak mesin ATM. Yang ketiga, yudaliu, kesalahan orang tua adalah memanjakan anak. Manja. Kapan orang tua dikatakan memanjakan anak? Memberikan anak perkara yang belum waktunya. Diberi HP, tidak beton. Diberi PC, segi tak beton. Gak ada yang ngelarang sampai mau ngasih anaknya HP, Pak. Tapi biarkan dia punya ilmu dulu. Kalau dia sudah punya ilmu agama, ilmunya akan berkolaborasi dengan teknologi, akan menghasilkan perkara kebaikan dunia dan perkara kebaikan akhirat. Yang mau diberi ada, mau preyan beri HP, ada yang tak kira pernah yang mau alasan kuruna keren, apal nambitnya, ustaz tengah hari ya. Kenapa? Males. Makanya hati-hati ya. Jaringanan sampai makin ya Allah. Nagu HP anan kakek je. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, kesalahan orang tua, aklul haram, memberikan makanan yang haram. Yang kelima, la yu'arrifu ilan nabi, tidak mengenalkan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup, apa yang terakhir untuk pemuda, yaitu adalah an-nafa' lil muslimin bi anwa'il hidmah. Dengarkan. Jadi jadi pemuda? Apa tadi 4? Apa yang pertama tadi? Dengan orang soleh. Duduk dengan orang soleh. Yang kedua, menjaga hawa nafsu. Yang ketiga, mencari ilmu. Apa manfaatnya ilmu? Ada 3, diantaranya ada 3. 1, jembatan mengenal Allah, itu manfaatnya ilmu. 2, al-imsak anil ma'usiyah, rem dari kemaksiatan. 3, alamatus sa'adah, tandanya orang beruntung adalah orang ini. Ini istimewa. Yang terakhir apa? An-nafa' lil muslimin bi anwa'il hikmah. Kalau memang nyantri nggak bisa, jaga nafsu nggak bisa, ya yang keempat ini sudah. Apa? Berusahalah memberi manfaat kepada orang lain. Jadi saya bangga dengan Said Husin ini. Apa? Ngajak anak-anak muda, seler-meler, sekal nakal, nggak bisa nyari ilmu,
coro dikir tak bisa, diajak untuk apa? Memberikan manfaat kepada orang lain. Polong-polong sekiranya gawe pengajian, polong-polong gawe acara nganika. Ini manfaat. Saya tahu kalian pendosa, saya tahu kalian orang nakal, saya tahu kalian ahli maksiat. Coba pikir, ben nakal tuh, ben bajingan gitu, ben kurang ajar kering tuan itu, ben akan haram, ben mabuk, ben ala kozina. Jadi pertanyaan, kenapa kamu dibawa ke sini? Hei kamu pendosa, apa banyak kirim ben Allah dina? Kenapa kamu dibawa ke pengajian? Allah punya 5 hal penting buat kamu pendosa. 1, liyakfirah, Allah ingin mengampunimu, makanya kau didekatkan ke majlis. Liyarfa'ah, Allah ingin mengangkat kamu. Ben jatuh, kamu hina karena dosa, kamu didekatkan tempat sini, Allah ingin mengangkat kamu. Yang ketiga, liyus'idah, Allah ingin membuatmu menjadi orang yang beruntung. Kamu celaka dengan apa yang telah kamu lakukan, tapi kamu didekatkan di majlis seperti ini, Allah ingin kamu menjadi orang yang beruntung. Yang keempat, liyu'tika syafa'an Nabi, Allah ingin ngasih kamu tiket untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Kamu pendosa, kamu penzina, kamu pelaku yang haram, tapi kamu didekatkan di majlis seperti ini supaya kamu dapat barokahnya Rasulullah, kamu bisa dapat tiket supaya nanti mendapatkan syafaat. Dan yang kelima apa? Liyu'tika fursah liyakunu rafiquhu fil jannah, Allah ingin ngasih kamu kesempatan, siapa tahu kamu adalah orang yang nantinya bisa menjadi pendamping Rasulullah di Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Menar moga barokah, menar moga manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi ilmu yang barokah, jadi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo ditutup dengan 3 pertanyaan. Si bisa jawab angkat tangan, si itu ting jawab, si itu ting tolak jawab. Pertanyaan pertama. Mic siapkan mic. Allahumma shalli ala Muhammad. Si bisa jawab angkat tangan. Bagaimana cara memanfaatkan masa muda?